Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka ngaji kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sore hari yang cerah ini kita akan lanjutkan ngaji kita sampai pada Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 11. Sore hari ini kita ngaji satu ayat saja. Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 11. Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 11. Bunyi ayatnya yusikumullah. Sebelum kita baca ayat karimah yang akan kita kaji, kita baca dulu satu suratul Fatihah. Liridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. Fa'in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa'in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus
min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusi, ada ya di depan, artinya dia. Yusi, dia mewasiatkan. Kum, kepada kalian. Yusikum, dia mewasiatkan kepada kalian. Yusikum, dia mewasiatkan kepada kalian. Wasa yusi wasiatan. Yusikum, dia mewasiatkan kepada kalian. Yusikum, dia Allahu Allah. Dia mewasiatkan kepada kalian Allah. Nah, Allah yang jadi subjek atau Allah yang jadi objek? Kita lihat. Betul. Karena lafadz Allah diakhiri dengan dhamma, berarti lafadz Allah menjadi subjek atau menjadi pelaku. Sehingga pertanyaannya siapa? Siapa dia yang mewasiatkan kepada kalian? Allahu Allah. Allahu Allah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Karena Allah yang memberi wasiat, berarti maknanya bukan wasiat. Kalau di kitab tafsir namanya mensyariatkan. Nanti kalau jenengan baca di Al-Quran, tulisannya dia mensyariatkan kepada kalian, yaitu Allah mensyariatkan kepada kalian. Di dalam hal apa? Di dalam auladi anak-anakkum kalian. Fi auladikum, di dalam anak-anak kalian. Fi auladikum, di dalam anak-anak kalian. Kalau satu anak bahasa Arabnya walad. Lebih dari dua anaknya aulad. Fi auladikum, di dalam anak-anak kalian. Fi auladikum, di dalam anak-anak kalian. Di dalam perihal pembagian harta waris kepada anak-anak kalian. Untuk siapa? Li, bagi az-zakari, laki-laki. Li zakari, bagi laki-laki. Li zakari, bagi laki-laki. Apakah atau berapakah? Mislu, semisal. Mislu, semisal. Mislu, semisal. Mislu, semisal. Haddi, bagian. Al-unsayaini, dua perempuan. Hadil unsayaini, bagian dua perempuan. Hadil unsayaini, bagian dua perempuan. Kalau kita gabung, mislu hadil unsayaini, semisal bagian dua perempuan. Mislu hadil unsayaini, semisal bagian dua perempuan. Bagi anak laki-laki, bagiannya sama seperti bagian dua anak perempuan. Jadi rasionya 2:1. Nanti kita akan coba setelah Isya. Fa, maka, in, jika. Fa in, maka jika. Fa in, maka jika. Fa in, maka jika. Kunna, adalah. Kunna, adalah. Maka jika anak dari almarhum tadi itu, kalau cuma ada nisaan, perempuan atau wanita. Nisa artinya wanita dewasa sebetulnya. Baik.
Nisaan wanita atau perempuan. Kita ikut di kamus wanita. Nisaan wanita. Nisaan wanita. Fauqa di atas isnataini dua orang perempuan. Fauqa isnataini dua orang di atas dua orang perempuan. Fauqa isnataini dua orang di atas dua orang perempuan. Fa maka la bagi hunna mereka. Falahunna maka bagi mereka. Falahunna maka bagi mereka. Kan tadi kalau anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Ini bagaimana cerita kalau anaknya cuma ada perempuan? Falahunna maka bagi mereka. Falahunna maka bagi mereka. Hunna mereka perempuan. Kalau laki-laki hum, betul. Kalau hunna perempuan. Maka bagi mereka berapa banyak? Sulusa 2/3. Sulusa 2/3. Sulusa 2/3. Sulusa 2/3. Dari mana? Ma apa yang taroka dia tinggalkan. Ma taroka apa yang 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 dia tinggalkan. Yaitu apa yang almarhum tinggalkan. Kalau almarhum tadi cuma punya dua anak perempuan, berarti per satu anak perempuan dapat 2/3. Nah tapi bagaimana kalau anak perempuannya cuma ada satu? Wa dan in jika. Wa in dan jika. Wa in dan jika. Kanat adalah. Kanat adalah. Dan jika anak perempuannya adalah wahidatan satu. Wahidatan satu. Wahidatan satu. Wahidatan satu. Fa maka la bagi hadiah. Falaha maka baginya. Falaha maka baginya. Bagi anak perempuan yang cuma satu tadi. Berapa? An-nisfu setengah. An-nisfu setengah. An-nisfu setengah. An-nisfu setengah. Saya yakin jenengan pasti punya banyak pertanyaan. Disimpan dulu Pak, nanti setelah Isya. Baik, kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Yusikum dia mewasiatkan kepada kalian. Yusikum dia mewasiatkan kepada kalian. Siapa? Allahu Allah. Di dalam hal apa? Fi auladikum di dalam anak-anak kalian. Untuk siapa? Lidzakari bagi laki-laki. Berapakah mislu semisal haddi bagian al-unsaya ini dua perempuan. Fa'in maka jika. Fa'in maka jika. Kunna adalah nisaan wanita. Fauqasnata ini di atas dua orang perempuan. Falahunna maka bagi mereka. Falahunna maka bagi mereka. Berapa banyak? Sulusa 2/3. Dari apa? Mataroka apa yang dia tinggalkan. Wa in dan jika. Wa in dan jika. Kanat adalah wahidatan satu. Falaha maka baginya. Berapa banyak? An-nisfu setengah. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama dari atas. Dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam anak-anak kalian bagi laki-laki semisal bagian dua perempuan. Maka jika adalah wanita di atas dua orang perempuan, maka bagi mereka
2/3 apa yang dia tinggalkan. Dan jika adalah 1, maka baginya setengah. Sekali lagi, dia mewasiatkan kepada kalian Allah di dalam anak-anak kalian bagi laki-laki semisal bagian 2 perempuan. Maka jika adalah wanita di atas 2 orang wanita, maka bagi mereka 2/3 apa yang dia tinggalkan. Dan jika adalah 1, maka baginya setengah. Alhamdulillah. Baik, pembagian waris untuk anak selesai. Kalau anaknya ada laki-laki, ada perempuan, berarti gampang. Berarti bagian laki-laki semisal dengan 2 bagian perempuan, 2 bagian anak perempuan. Kenapa nggak dibilang anak? Karena belum tentu. Kalau dalam persepsi kita anak kan kecil, tapi rata-rata yang menerima warisan udah gede. Nah, sudah tua. Masa ya udah tua dibilang anak juga kan, seperti itu. Baik, pembagian warisan anak selesai. Kita masuk ke pembagian warisan orang tua. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah Isya untuk orang tua. Dan bagi abawai kedua orang tua. Di kamus sama, baik. Wali abawaihi dan bagi kedua orang tua. Wali abawaihi dan bagi kedua orang tua. Li bagi kulli setiap. Li kulli bagi setiap. Li kulli bagi setiap. Wahidin 1 atau seorang. Bagi setiap orang begitu. Jadi wahidin itu bagi setiap 1 orang, maksudnya seperti itu. Bagi setiap 1 orang, ya. Jangan paringi setelah 1 orang seperti itu, biar tidak bingung. Likulli wahidin bagi setiap 1 orang. Likulli wahidin bagi setiap 1 orang. Bagi bapak sendiri, bagi ayah sendiri, bagi ibu sendiri. Berapa banyak yang mereka dapatkan? Min dari huma keduanya. Min huma dari keduanya. Min huma dari keduanya. Bagi setiap 1 orang dari keduanya, berapa banyak yang mereka dapatkan? As-sudusu 1/6. As-sudusu 1/6. As-sudusu 1/6. As-sudusu 1/6. Min dari ma apa yang? Mimma dari apa yang? Mimma dari apa yang? Taroka dia tinggalkan. Taroka dia tinggalkan. In jika kana adalah. In kana jika adalah. In kana jika adalah. La bagi hu dia. Lahu baginya. Lahu baginya. Jika baginya, yaitu orang yang meninggal tadi, kalau punya apa? Waladun anak. Waladun anak. Waladun anak. Kalau punya anak, berarti masing-masing dari orang tua tadi itu mendapatkan 1/6. Maksudnya anaknya orang yang meninggal tadi itu. Jadi ada orang laki-laki meninggal dunia. Ketika meninggal dia punya anak. Nah, sedangkan dia punya anak, dia juga punya orang tua. Nah, maka orang tuanya si yang meninggal tadi itu mendapatkan 1/6. Nah, bagaimana cerita kalau misalnya yang meninggal tadi itu nggak punya anak? Fa maka in jika, fa in maka jika, fa in maka jika, lam tidak, lam tidak. Fa in lam maka jika tidak, fa in lam maka jika tidak, yakun adalah, yakun adalah lahu baginya, lahu baginya
maka jika tidak ada baginya waladun anak dan warisa harta waris hu dia, wa warisahu maka harta warisnya di kamus. Baik, wa warisahu dan mewarisinya, wa warisahu dan mewarisinya kepada siapa? Abawa bapaknya, abawahu bapak ibunya, abawahu bapak ibunya, abawahu bapak ibunya. Fa maka li bagi ummi ibuhi dia, fali ummihi maka bagi ibunya, fali ummihi maka bagi ibunya berapa? As-sulusu sepertiga, as-sulusu sepertiga, as-sulusu sepertiga. Tadi kan kalau ada anak, mau bapaknya mau ibunya dapat 1/6. Bagaimana cerita kalau nggak punya anak? Nah, berarti bagi ibunya 1/3, sisanya buat bapaknya. Ya enak kan? Baik, as-sulusu sepertiga, as-sulusu sepertiga. Fa maka in jika, fa in maka jika, fa in maka jika, kana adalah lahu baginya, lahu baginya. Maka jika ada baginya ikhwatun saudara, ikhwatun saudara, ikhwatun saudara-saudara, ikhwatun saudara-saudara. Kalau ternyata dia punya saudara, jadi ada beberapa syarat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang fokus dulu ke terjemahnya. Ikhwatun saudara-saudara, ikhwatun saudara-saudara. Fa maka li bagi ummi ibuhi dia, fali ummihi maka bagi ibunya, fali ummihi maka bagi ibunya, yaitu ibu orang yang meninggal tadi itu berapa? As-sudusu 1/6, as-sudusu 1/6, as-sudusu 1/6. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya dari wali abawaihi. Wa dan li bagi abawai kedua orang tua hi dia, wali abawaihi dan bagi kedua orang tuanya, wali abawaihi dan bagi kedua orang tuanya, likulli wahidin bagi setiap satu orang, likulli wahidin bagi setiap satu orang, minhuma dari keduanya. Dapat berapa mereka? As-sudusu 1/6. Dari mana? Mimma taroka, dari apa yang dia tinggalkan. Ingkana jika adalah lahu baginya waladun anak. Fa in lam yakun lahu maka jika tidak adalah baginya, fa in lam yakun lahu maka jika tidak adalah baginya apa? Waladun anak, wa warisahu dan mewarisinya siapa? Kepada siapa? Abawahu kepada bapak ibunya, fali ummihi maka bagi ibunya as-sulusu 1/3. Fa'in maka jika, fa'in maka jika, kana adalah lahu baginya ikhwatun saudara-saudara, fali ummihi maka bagi ibunya berapa? As-sudusu 1/6. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Dan bagi kedua orang tuanya, bagi setiap satu orang dari keduanya 1/6 dari apa yang dia tinggalkan jika adalah baginya anak. Maka jika tidak adalah baginya anak,
dan mewarisinya kepada kedua orang tuanya, maka bagi ibunya sepertiga. Maka jika adalah baginya saudara-saudara, maka bagi ibunya seperenam. Alhamdulillah. Baik. Jadi yang mewarisi harta, nanti ada selengkapnya di ayat 12 nanti, biar lengkap. Yang mewarisi harta seseorang itu, ini yang paling dekat dulu. Jadi ini tidak ada yang menghalangi kepada istri. Habis istri dihitung untuk kedua orang tua. Setelah kedua orang tua baru kepada anaknya. Seperti itu. Baik. Nanti secara garis besar kita bahas nanti setelah Isya. Baik. Kalau untuk anak tadi sudah. Sekarang untuk bapak ibunya. Untuk bapak ibunya, bagi setiap satu orang dari keduanya mendapatkan 1/6. Bapaknya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Tapi ada syaratnya kalau dia punya anak. Kalau si almarhum yang meninggal tadi itu punya anak. Lah bagaimana cerita kalau nggak punya anak? Fa illam yakun lahu waladun. Kalau nggak punya anak, wa warisahu abawahu, maka perihal waris dia kepada orang tuanya, fali ummihi sulus. Maka untuk ibunya, karena kan nggak ada anak, berarti kan harta yang ditinggalkan kan lebih banyak. Nah, maka bagi ibunya 1/3, sisanya buat bapaknya. Baik. Nah, kalau si orang tadi itu, kalau si almarhum tadi itu, dia punya saudara, maka bagi ibunya 1/6. Baik. Harta waris ini boleh dibagi kapan? Min dari ba'di sesudah, mim ba'di dari sesudah, mim ba'di dari sesudah, mim ba'di dari sesudah, wasiyatin wasiat, wasiyatin wasiat, wasiatin wasiat. Warisan boleh dibagi setelah wasiat sudah selesai dilaksanakan. Wasiat yang bagaimana? Yusi, dia wasiatkan, yusi, dia mewasiatkan, biha, dengannya, biha, dengannya. Sesudah dia menyampaikan wasiat yang dia wasiatkan, atau dainin hutang, au dainin atau hutang, au dainin atau hutang. Baik. Allah enggak bilang wasiat dan hutang, enggak. Ingat, wasiat atau hutang. Jadi wasiat juga menurut sebagian ulama juga termasuk dari hutang. Jadi harus dibagi sebelum warisan dibagi. Walaupun warisan harus habis. Baik. Audainin atau hutang. Audainin atau hutang. Abaukum, bapak-bapak kalian. Abaukum, bapak-bapak kalian. Abaukum, bapak-bapak kalian. Wa dan abana'u, anak-anakkum kalian. Wa abana'ukum, dan anak-anak kalian. Wa abana'ukum, dan anak-anak kalian. La tidak tadruna, kalian mengetahui. La tadruna, tidak kalian mengetahui. La tadruna, tidak kalian mengetahui. Ayu, siapakah, hum, di antara mereka. Ayyuhum, siapakah di antara mereka. Ngapunten jenengan mohon kasih di antara. Ayyuhum, siapakah di antara mereka. Ayyuhum, siapakah di antara mereka. Yang bagaimana? Aqrabu, lebih dekat. Aqrabu, lebih dekat. Kalian gak akan tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat. Lakum, bagi kalian. Lakum, bagi kalian. Naf'an, bermanfaat atau kemanfaatan.
naf'an kemanfaatan. Naf'an kemanfaatan di antara orang tua yang kalian berikan warisan atau anak-anak yang kalian berikan warisan. Kalian nggak tahu siapa di antara mereka nanti yang akan menggunakan harta warisan kalian itu dengan manfaat. Sebagai apa kalian berikan warisan tadi? Faridotan ketentuan. Faridotan ketentuan. Faridotan dari siapa? Min dari Allahi Allah. Minallahi dari Allah. Minallahi dari Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Kana adalah aliman maha mengetahui. Aliman maha mengetahui. Hakiman maha bijaksana. Hakiman maha bijaksana. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Mimba anti wasiyatin dari sesudah wasiat. Mimba anti wasiyatin dari sesudah wasiat yang bagaimana? Yusi dia mewasiatkan biha dengannya, audainin atau hutang. Abaukum bapak-bapak kalian, wa abana ukum dan anak-anak kalian, la tadruna tidak kalian mengetahui ayyuhum siapakah di antara mereka aqrabu lebih dekat untuk siapa lakum bagi kalian. Apa itu? Naf'an kemanfaatan. Sebagai apa kalian berikan waris ini? Faridotan ketentuan dari siapa? Minallahi dari Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Siapakah Allah? Kana adalah aliman maha mengetahui, hakiman. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Dari sesudah wasiat yang dia mewasiatkan dengannya atau hutang. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, tidak kalian mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian kemanfaatan. Ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Sekali lagi, dari sesudah wasiat yang dia mewasiatkan dengannya atau hutang. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, tidak kalian mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian kemanfaatan. Ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Alhamdulillah. Baik, ini nyicil Pak. Sebetulnya pembahasan waris ini panjang banget, panjang kali lebar kali tinggi. Saya cicil dari sekarang, masih ada isaknya lebih 10 nggih Pak Zainal nggih. Baik. Kalau kita punya kue itu kan nggak mungkin semuanya langsung nyomot dari kue yang satu tadi. Maka caranya dibagi-bagi dulu. Warisan atau hak waris terbagi menjadi 3 golongan. Nah, ini penting untuk kita tahu dulu, terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang namanya sohibul waris atau ahli waris yang sudah ditentukan warisan dia. Potongan kuenya sudah ditentukan. Ada yang namanya asobah. Asobah ini sisa, orang yang kebagian sisa. Jadi orang yang motong kue tadi sudah ngambil semua. Nah, baru yang tinggal yang sisanya diambil semuanya. Jadi walaupun dia dibilang sisa, tapi biasanya dia yang dapat paling banyak. Baik. Kalau di antara keduanya ini nggak ada, ya, yaitu sohibul wurud, orang yang sudah ditentukan warisannya tadi nggak ada, asobahnya juga nggak ada. Nah, baru masuk yang ketiga. Ya, yang ketiga itu namanya kerabat dekat. Baik. Sohibul wurud.
Sohibul waris. Baik, yang kedua namanya asobah. Baik, ngapunten nih. Yang pertama tadi namanya zawil furud namanya. Zawil furud. DZ AWIL. Zawil furud. Yang kedua asobah. Yang ketiga zawil arham namanya. Zawil arham. Yang pertama tadi namanya zawil furud. Yang kedua namanya asobah. Yang ketiga zawil arham. Baik. Zawil furud adalah ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya oleh Al-Quran dan Sunnah. Zawil furud. Asobah sisanya, yaitu penerima sisa dari zawil furud tadi. Zawil arham, penerima yang apabila dua yang di atas nggak ada. Baik. Dia hidup sebatang kara, istri nggak punya, orang tua meninggal, anak apalagi hidup sebatang kara. Cuma punya saudara itu pun jauh. Nah, baik. Zawil arham apabila yang dua di atas nggak ada. Ini yang pertama, saya ingin bilang golongannya. Yang kedua, kalau orang meninggal, siapa yang mendapatkan bagian pertama? Baik. Nanti sisanya kita bahas setelah Isya. Bagian yang pertama dapat istri. Nanti masalah dia punya anak nggak punya anak, orang tuanya dapat berapa, nanti istri. Bagian istri sudah dikasih, sudah diambil. Kemudian setelah itu ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Baik, istri sudah diambil. Ayah dan ibu dari almarhum tadi sudah diambil. Baru setelah itu anak. Walaupun kelihatannya anak dapat sisa, biasanya malah yang lebih banyak. Baik. Nanti masalah jenengan nanti tanya, Ustadz, apakah kita harus menjual dulu semua asetnya biar kelihatan harganya? Nanti jawabannya nanti. Baik. Baik. Kemudian setelah itu anak. Satu lagi yang mau saya tulis, kakek terhalang oleh ayah dan ibu. Saudara terhalang oleh anak. Yang bawa catatan boleh ditulis. Kakek terhalang oleh ayah dan ibu. Saudara terhalang oleh anak. Baik. Kalau ayah ibunya masih ada, kakek dan nenek nggak dapat bagian. Baru kalau orang tuanya tadi nggak ada, baru kakek neneknya dapat. Baik. Saudaranya pun sama. Kalau anaknya masih ada, nanti saudara nggak dapat. Baik. Jadi kalau dibuat skema atau dibuat gambar gitu, jadi yang mendapatkan warisan adalah orang yang paling terdekat dulu dengan almarhum. Baik. Nanti kita akan bahas yang membatalkan warisan itu apa saja. Satu misalnya, keluar Islam, murtad atau keluar dari Islam. Satu. Dua, membunuh orang yang punya harta tadi. Walaupun itu anak turunnya tadi, harusnya dapat, tapi karena dia bunuh orang tuanya, karena pengen cepet-cepet ndang suge, malah dia nggak dapat. Baik. Kemudian nanti akan banyak pertanyaan dari sini. Anak tiri tidak mendapatkan warisan. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang janda perempuan, punya anak. Yang dapat warisan ibunya, tapi anaknya nggak dapat. Termasuk juga anak angkat, apalagi anak tiri saja nggak dapat, apalagi anak angkat. Baik, insya Allah ngaji kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada Isya.
Barangkali ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan, tapi masalah hitung-hitungan Pak, mungkin lain kali ya. Baik. Hitung-hitungan agak sedikit lemah saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.